Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat Xiaoyan tiba di gua milik Zhonggu, dia meminta semuanya keluar termasuk Yuyan. Walaupun Yuyan merasa keberatan, namun setelah mendapatkan penjelasan dia akhirnya bersedia melakukannya. Sebelum memulai pemurnian pil, Xiaoyan meminta roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk mempersiapkan persyaratan yang dimintainya. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan pil, sosok Yongdong muncul di aula alam Dewa Iblis Abadi. Terlihat Yongdong sedang menundukkan kepalanya yang berlumuran keringat dingin. Saat berikutnya terdengar suara hentakan telapak kaki di lantai. Dan sesosok cantik yang memiliki pergelangan kaki putih dengan lonceng merah tergantung di atas mata kakinya mulai muncul. Yang membuat lonceng di kakinya menghasilkan suara dering yang bergema saat dia berjalan. Apakah namamu Yongdong? Tubuhmu yang sebenarnya telah lama mati. Sekarang kau ingin menjadi sosok yang baru dan memiliki kesadaran sendiri. Kau juga ingin mengandalkan yang mulia untuk meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Apakah kau benar-benar ingin melepaskan diri dari klan Cimi? Ucap suara samar itu terdengar perlahan. Saat mendengar ini, Yongdong masih menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah berani mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berbicara itu. Aku tidak ingin mengkhianati klan Cimi. Aku tidak ingin dikendalikan. Ucap Yongdong berbicara dengan nada suara gemetar. Kau seharusnya tahu bahwa klan Cimi adalah satu tubuh. Apakah setelah sekian lama pergi, kau lupa siapa dirimu? Ucap sosok itu berkata lagi sehingga membuat Yongdong menjadi bingung. Siapa aku? Bukankah namaku Yongdong? Pertanyaan ini membuktikan bahwa Yongdong sebenarnya masih sangat ragu pada dirinya sendiri. Lalu kenapa kau tidak melihat ke belakang? Dan kau seharusnya akan tahu siapa dia. Suara itu terdengar tajam saat memasuki telinganya. Sehingga Yongdong terkejut saat mendengar ini. Kemudian dia perlahan menoleh melihat sesosok yang berdiri di belakangnya. Dia melihat seorang pria namun nafas di tubuhnya tersembunyi dan dia tidak dapat merasakan kekuatannya. Tetapi dia bisa merasakan tekanan yang kuat darinya. Iya tuanku, gumam Yongdong dengan perlahan. Sebagai jiwa yang terpisah dari klan Yuansen dan sudah mempunyai kesadarannya sendiri, tampaknya sulit baginya menerima kenyataan ini. Bagaimanapun dia merupakan sepotong jiwa yang pernah hidup di dunia tanpa batas. Dan dia tidak menyangka hal itu akan berkembang hingga hari ini. Pada saat ini Yongdong tampak takut saat sosok itu mendekatinya. Dia merasa ini pasti akan menjadi akhir baginya. Segera pria yang berdiri di belakang Yongdong menghela nafas pelan dan menatapnya dengan dalam. Jiwa yang terpecah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya masih belum ada yang bisa menembus ke puncak. Hanya sedikit orang yang jiwanya terbagi yang dapat menerobos keabadian para dewa. Kali ini kau mengikuti yang mulia, dan aku bisa mengakomodasimu. Tetapi jika Tuan membutuhkanmu, maka aku akan mengontrolmu kapan saja. Suara pria itu terdengar pelan namun membuat hati Yongdong bergetar hebat. Mulai saat ini aku berikan kebebasanmu. Bagaimanapun kau hanyalah fragmen jiwa. Sudut bibir sosok cantik itu sedikit terangkat saat melihat Yongdong yang gugup. Dia tidak berbicara lagi dan menggerakkan kaki teratainya kemudian pergi ke belakang aula utama. Biarkan dia kembali, teruslah berada di sisinya. Setelah sosok itu pergi terdengar ada suara pelan. Setelah beberapa saat, hanya Yongdong yang tersisa di aula. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lagi di sana, Yongdong langsung pergi dari aula. Namun Xiaoyan sebenarnya menyadari kepergian Yongdong ke aula utama alam Dewa Iblis Abadi. Klan Cimi. Sebelumnya Xiaoyan tidak percaya ras ini punah.
Apalagi tingkah laku Yongdong menjadi sangat aneh sejak dia tiba di sini. Sehingga Xiaoyan merasa ada misteri yang tersembunyi antara Yongdong dengan keberadaan kuat di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Walaupun Xiaoyan belum mengetahui status Yongdong yang sebelumnya, namun dia mulai menemukan titik terang dari teka-teki ini. Dia berasal dari klan Jimmy, dan pasti ada alasan dengan segala hal aneh yang terjadi padanya. Xiaoyan merasa semuanya memiliki hubungan yang tidak terhindarkan dengan klan Jimmy. Hanya saja sikap aneh Yongdong seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia sedang mencari bantuan dari Xiaoyan dan berharap Xiaoyan bisa menyelamatkannya. Saat ini Xiaoyan terus membenamkan dirinya dalam pemurnian pil pengembalian mimpi. Pil pemurnian ini sangatlah sulit, namun Xiaoyan bermaksud untuk meningkatkan ramuan ini hingga batasnya. Bagaimanapun dia ingin menembus kekuatannya. Jadi dia harus melakukan beberapa terobosan dalam hal alkimia. Tentu saja untuk melakukannya, dia perlu memurnikan pil yang sangat sulit dan berkualitas tinggi. Sehingga setelah mengidentifikasi pil yang harus dimurnikannya, maka pil pengembalian mimpi ini memenuhi persyaratan dalam semua aspek. Meskipun Xiaoyan ingin menerobos melalui pemurnian pil, namun hal itu tidaklah mudah. Saat ini tubuh Xiaoyan seolah-olah terbungkus api, dan dia telah memurnikan pil pengembalian mimpi sebanyak beberapa kali. Tentu saja dengan melakukan pemurnian yang berulang kali akan meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu Xiaoyan perlu terus melakukan pemurnian pil. Meskipun saat ini dia sedang menyempurnakan pil, namun dia juga berniat mengkultivasi dirinya sendiri. Dengan memurnikan pil ini, maka kekuatanku pasti akan meningkat. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa mengandalkan pil ini untuk menerobos ke langkah ke-9. Saat ini Xiaoyan telah mencapai ke-10 kalinya pemurnian pil pengembalian mimpi. Dan itu merupakan batas dari pil ini. Terlihat kepala Xiaoyan dipenuhi dengan keringat. Saat melihat pil di dalam kuali obat, dia tahu bahkan jika dia memiliki obsesi, tetapi dia tidak bisa terus memurnikannya lagi. Jika dia terus memurnikannya, kemungkinan itu akan menyebabkan pil ini hancur. Saat ini Xiaoyan tidak mau bertindak gegabah, sehingga dia berhenti memurnikan pil pengembalian mimpi ini. Setelah nyala api stabil, pil ini terbang keluar dari kuali obat. Dikarenakan pil tingkat dewa kemungkinan besar memiliki kesadaran spiritual yang akan lahir, maka Xiaoyan bersiap untuk menekannya dengan api, kemudian menyegilnya ke dalam botol giok. Pada akhirnya pil itu berhasil disempurnakan, namun kekuatan Xiaoyan tidak menembus ke langkah ke-9. Sama seperti sebelumnya, pada saat pemurnian berhasil dilakukan, Xiaoyan hanya bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Kalau begitu aku akan terus memurnikan pil. Kali ini mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan harus lulus dalam teknik alkimia di sini, sehingga kekuatannya bisa menembus ke langkah ke-9. Xiaoyan juga berpikir bahwa setelah menembus langkah ke-9, dia tidak berniat untuk terus tinggal di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Sebelumnya Xiaoyan sudah berniat akan kembali ke Sensi dengan membawa sumber daya dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Apalagi secara tidak sadar, dia sudah menghabiskan banyak waktu di dunia ini. Hal yang paling penting adalah dengan munculnya berita yang tidak pasti, sehingga Xiaoyan merasa tidak nyaman dan berpendapat harus segera kembali serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Sensi. Meskipun dia mengetahui Ratu memiliki kekuatan yang kuat dan kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh begitu saja, namun Xiaoyan tetap saja khawatir. Tentu saja dia tidak ingin sembarangan kembali ke Sensi. Sebaliknya dia menunggu sampai sebagian besar urusannya di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah terselesaikan. Sekarang dia telah membuat keputusan dan hanya masalah waktu untuk kembali ke dunia Sensi. Pada saat ini di dalam gua, api Xiaoyan masih terus menyapu. Dan sebelumnya karena dia memiliki 2 set bahan pil pengembalian mimpi, jadi dia segera menyempurnakan pil yang kedua. Seiring berjalannya waktu, pil yang kedua juga berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan.
Selain itu, dengan pengalaman dalam menyempurnakan pil yang sebelumnya, alhasil pemurnian pil yang kedua menjadi jauh lebih sempurna. Sehingga pil ini ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan rileks dan gembira terus menghiasi hati Xiaoyan, dan perasaan ini mampu menghilangkan rasa lelahnya. Saat berikutnya, Xiaoyan terus memurnikan pil tanpa henti. Batas pemurnian tertinggi pil Dewa Laut 13 kali. Adapun batas pemurnian pil tubuh dewa dan iblis sebanyak 15 kali. Dan semuanya dimurnikan oleh Xiaoyan hingga batasnya. Xiaoyan menggunakan semua bahan obat yang ada di dalam cincin penyimpanannya. Adapun bahan obat yang tidak mencukupi akan dikirim ke Taman Lingpu di Pagoda Emas untuk memperbanyaknya. Saat Xiaoyan terus menyempurnakan pil, dia merasa semakin dekat ke langkah ke-9. Tetapi langkah ini tidaklah mudah untuk dicapai. Di antara ketiga pil ini, Xiaoyan hanya memiliki stok bahan obat yang banyak untuk pemurnian pil tubuh dewa dan iblis. Sehingga dia hanya bisa mencoba memurnikan pil ini beberapa kali. Tampaknya Xiaoyan ingin memurnikan pil ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya dengan meningkatkan kualitasnya, mungkin itulah satu-satunya cara agar dia dapat mencapai terobosan dalam hal kekuatan. Pada saat ini Xiaoyan menatap dengan dalam ke arah kuali obat dan matanya terlihat sangat bertekad. Dia tidak berani bersantai sedikit pun dan mencurahkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam pemurnian pil. Akhirnya dia memurnikannya untuk yang ke-16 dan ke-17 kalinya. Saat ini pil tubuh dewa dan iblis sudah bergetar hebat di dalam kuali obat. Namun Xiaoyan masih belum berniat berhenti. Pil tingkat dewa ini adalah kesempatannya untuk bisa menerobos ke langkah ke-9. Namun ini adalah batas pemurnian dari pil tubuh dewa dan iblis. Serta ini juga merupakan batas Xiaoyan dalam memurnikan pil. Jadi mungkin akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke langkah ke-9. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.